banyak teman-teman ya yang membuka untuk semua jurusan analis kebijakan. Ini ada 2.201 formasi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang keren cerdas ini, ASN Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sudah lama saya tidak upload info terbaru mengenai seputar CASN. Kali ini kita akan membahas mengenai 11 formasi CPNS untuk semua jurusan. Untuk teman-teman yang ingin daftar CPNS tahun ini dan jurusannya itu sangat minim sekali atau jarang dibuka, ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman semua karena formasi ini bisa dilamar oleh semua jurusan. Seperti apa kelanjutan videonya? Mari kita simak ke video selanjutnya. Dilihat di laman resmi Kementerian Pan-RB bahwa pemerintah menetapkan 11 jabatan CPNS untuk sarjana di semua jurusan. Dilansir di Jakarta, seiring dengan kebijakan dibukanya lowongan CPNS lintas jurusan sebanyak 5% formasi, pemerintah telah menetapkan adanya 11 jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. Sayangnya, banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5% yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. Hal itu merupakan salah satu penyebab belum rampungnya proses verifikasi formasi CPNS dari sejumlah daerah. Untuk selanjutnya, mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kalau izin prinsip sudah ada, diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di instansi masing-masing kementerian, lembaga maupun Pemda. Ujar Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB. Disebutkan 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari urusan dimaksud adalah analis kebijakan, perencana, auditor, pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, penggerak swadaya masyarakat, widya iswara, peneliti, pekerja sosial, penyuluh sosial, perekayasa, dan pemeriksa. Jadi ini 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan ya teman-teman. Jadi pemerintah itu mengalokasikan 5% dari formasinya untuk semua jurusan. Semua jurusan. Jadi misal teman-teman daftar di Provinsi DKI Jakarta, misalnya. Berarti Pemprov DKI Jakarta ini DKI Jakarta ya. Dia diwajibkan mengalokasikan sebesar 5% formasinya untuk semua jurusan.
Nah, semua jurusan. Tapi di yang terjadi di lapangan itu pemerintah pusat maupun Pemda itu belum sepenuhnya mengalokasikan 5% formasi jabatan untuk semua jurusan. Jadi ketika proses verifikasi dan validasi oleh BKN, ternyata alokasi formasi untuk semua jurusannya kurang dari 5%. Itu yang menyebabkan belum dibukanya seleksi CPNS. Ya, teman-teman. Jadi ini penghambat mengapa belum dibuka seleksi CPNS tahun ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, penjelasan dari 11 formasi yang bisa dilamar oleh semua jurusan tadi sebagai berikut. Yang pertama, auditor. Auditor bertugas untuk meninjau dan memverifikasi keakuratan catatan keuangan, serta memastikan bahwa instansi atau perusahaan sudah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan data atau kecurangan dalam catatan keuangan, suatu instansi auditor berhak menyelesaikan dan memperbaiki sistemnya. Nah, ini tugas dari auditor yang pertama. Nah, eh, instansi pembina jabatan auditor itu sendiri yaitu BPKP ya teman-teman. Maksud dari instansi pembina itu apa sih? Instansi pembina itu instansi yang mengampung jabatan yang dimaksud gitu. Jadi misal teman-teman mendaftar di jabatan atau formasi auditor, nanti ketika lolos SKD, selanjutnya kan teman-teman mengikuti SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, soal-soal SKB itu instansi pembuat soalnya itu BPKP. Jadi sudah instansi jabatan eh, instansi pembina jabatan fungsional yang dimaksud yang membuat soal SKB. Soal-soal SKB ya soal-soal mengenai jabatan auditor ya teman-teman. Jadi sudah spesifik. Kemudian formasi analis kebijakan. Formasi analis kebijakan bertanggung jawab untuk mendalami tentang isu-isu teknik sosial yang nantinya dianalisis supaya bisa membawa solusi-solusi yang lebih baik. Isu yang dianalisisnya bisa terkait dengan berbagai kebijakan seperti di bidang ekonomi, politik, sosial, hingga lingkungan. Instansi jabatan pembina analis kebijakan yaitu LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ketiga yaitu penyuluh sosial. Formasi CPNS sebagai penyuluh sosial bertugas untuk memberikan informasi, bimbingan, serta pelayanan kesejahteraan sosial kepada sasaran program. Misal penyuluh sosial, memberikan edukasi terkait pendidikan hingga kesehatan ke masyarakat di daerah tertentu sesuai dengan daerah tujuan tugasnya. Instansi pembina jabatan penyuluh sosial yaitu Kementerian Sosial. Keempat yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial. Formasi CPNS 2023 lulusan S1 selanjutnya ada pekerja sosial. Jadi pada formasi CPNS 2023 kemarin itu pekerja sosial dibuka ya teman-teman. Semoga CPNS tahun ini juga membuka formasi pekerja sosial. Tugas pekerja sosial ini memberikan bantuan atau pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan.
Kiprah pekerja sosial bisa bisa dijumpai di berbagai instansi, misalnya lembaga penanganan kemiskinan, penanggulangan bencana, penanganan orang dengan kecacatan, perlindungan wanita, perlindungan anak, pengembangan masyarakat, dan berbagai dan banyak lagi. Instansi pembina jabatan fungsional pekerja sosial yaitu Kementerian Sosial sama ya teman-teman. Kelima yaitu penggerak swadaya masyarakat. Adalah jabatan fungsional yang tersedia di berbagai instansi. Tugasnya melakukan penyuluhan, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan. Nah, instansi pembina jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ini yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ya teman-teman. Keenam yaitu Widya Iswara. Nah, Widya Iswara ini adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil dalam lembaga pendidikan dan pelatihan daerah, pelatihan diklat atau pelatihan diklat pemerintah. Tugas pokok Widya Iswara ini telah ditetapkan dalam Permen Pan RB nomor 22 2024 pasal 5 ayat 4. Nah, instansi pembina jabatan fungsional Widya Iswara itu yaitu adalah LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ketujuh, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bertanggung jawab atas wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi berbeda dengan apa yang tadi ya, auditor ya teman-teman. Kalau auditor itu pengawasan di bidang keuangan, kalau pengawasan di bidang pemerintahan itu di job informasinya yaitu pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Instansi pembina jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah itu yaitu Kementerian Dalam Negeri. Ke-8 yaitu Prekayasa. Prekayasa adalah PNS yang bertugas melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi. Selain itu, seseorang prekayasa juga harus mampu mengembangkan suatu sistem, teknologi, dan infrastruktur agar sesuai dengan programnya. Instansi pembina jabatan prekayasa yaitu BPPT. Badan Penerapan apa ya BPPT ini? Badan Penerapan Teknologi ya kayaknya. Kemudian 9 yaitu pemeriksa. Formasi CPNS sebagai pemeriksa bertugas melakukan pengecekan terhadap suatu dokumen atau barang. Keaslian dokumen atau barang tersebut harus dilaporkan dengan baik dan benar sesuai prosedur. Nah, untuk jabatan fungsional pemeriksa ini instansi pembinanya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi teman-teman kalau nanti mendaftar CPNS formasi pemeriksa dan teman-teman lolos seleksi SKD, selanjutnya teman-teman mengikuti SKB, maka soal-soal SKB yang dibuat itu instansi pembuatnya itu instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa. Siapa? Yaitu BPK. Jadi teman-teman mempelajari saja hal-hal yang berkaitan dengan BPK ini ya teman-teman. Insya Allah soal SKB-nya tidak jauh dengan soal-soal yang berkaitan dengan BPK. Kemudian yang ke-10 itu peneliti. Peneliti adalah ruang lingkup PNS, adalah seseorang atau tim yang bertanggung jawab melakukan riset atau penelitian suatu masalah. Nah, instansi pembina jabatan fungsional peneliti ini yaitu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tahun 2023 kemarin,
BRIN ini membuka sekitar 500 formasi untuk peneliti ya teman-teman. Jadi cukup besar, cukup banyak. Semoga tahun 2024 ini BRIN juga membuka formasi peneliti yang banyak juga. Kemudian yang terakhir itu perencanaan. Formasi CPNS 2023 lulusan S1 berikutnya yaitu perencanaan. Perencana adalah PNS yang bertanggung jawab dalam dan merancang perkembangan suatu organisasi atau proyek yang akan atau sedang dilakukan oleh instansi ini ya, tugas dari perencana teman-teman. Dan instansi pembina jabatan fungsional perencana yaitu Bappenas, eh, eh, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Teman-teman yang ingin daftar formasi CPNS 2024 perencana, formasi perencana untuk CPNS 2024 ini semoga dibuka banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lolos ketika lolos seleksi SKD, bisa mengikuti SKB dan soal-soal SKB-nya itu yang membuat Bappenas. Jadi teman-teman bisa pelajari hal-hal yang berkaitan dengan Bappenas ya teman-teman. Karena yang membuat soal Bappenas. Jadi soal-soalnya itu berkaitan dengan teknis perencanaan yang dibuat oleh Bappenas. Nah, bagaimana cara melihat formasi di situs sscasn.bkn.go.id? Cara melihat formasi yang dibuka di situs sscasn.bkn.go.id yaitu akan kita bahas di video selanjutnya, teman-teman. Bagi yang belum tahu cara melihatnya, bisa simak ke video selanjutnya ya. Mari kita simak ke video selanjutnya. Nah, cara mengecek formasi apa saja yang dibuka, teman-teman bisa langsung mengakses situs sscasn.bkn.go.id. Kemudian kita bisa memfilter ya teman-teman. Ini jurusannya apa? S1 atau D4 atau profesi ya. Misalnya teman-teman kita cari misalnya jurusan akuntansi. Akuntansi sesuai jurusan teman-teman masing-masing. Ini cari instansi, kalau kita ingin mencari semua instansi kita nggak usah pilih. Kita bisa memilih berapa formasi apa, CPNS atau PPPK, guru, teknis kesehatan. Kita ke PPK misalnya ya, kita cari. Nah, ini formasi yang dibuka ya teman-teman. Kalau misalnya kita misalnya cari perencana tadi ya, perencana. Nah, ini formasi perencana. Oh, coba selain perencana misalnya apa ya? Analis kebijakan. Kebijakan. Nah, ini teman-teman. Kita tampilkan 100 baris. Nah, ini semua instansi ya yang terlihat ya teman-teman, ada Kementerian Pan-RB, ada BPIP, dan masih banyak lagi. Ada Bappenas juga nih, Kemendikbud, Kementerian SDM, Kementerian PU. Ini semua analis kebijakan yang dapat dilamar oleh seluruh
atau semua jurusan. Banyak teman-teman ya yang membuka untuk semua jurusan analis kebijakan. Ini ada 2.201 formasi ya teman-teman. Ini daftar instansi untuk tahun kemarin ya teman-teman 2023 ya. Untuk tahun ini belum belum dibuka seleksinya jadi belum bisa dilihat. Tapi kita bisa berpatokan pada tahun kemarin. Cukup banyak formasinya untuk analis kebijakan yaitu 2.201 totalnya. Misal kita mencari untuk formasi yang lain yang bisa dilamar oleh semua jurusannya. Tadi apa ya misalnya ya? Auditor misalnya. Auditor. Oh, auditor tidak buka ya teman-teman. Tadi misalnya apa ya? Peneliti, pemeriksa. Kok pemeriksa? Apa tadi? Rekayasa. Oh, tidak buka Pak Rekayasa teman-teman. Berencana lagi. Perencana. Nah, berencana buka teman-teman. Banyak juga perencana ini. Cukup banyak juga perencana. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Hmm, jadi seperti itu cara melihat atau mengecek formasi yang ada dibuka dalam seleksi CPNS ya di sistem sscsn.bkn.go.id. Mungkin itu teman-teman info yang bisa di-share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen supaya channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info terbaru kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.